Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Video kali ini saya buat sebagai reaction terakhir saya terhadap Damai Kasih Channel mengenai posisi Calvin terhadap keperawanan abadi Maria. Setelah melihat video dari Damai Kasih Channel yang cukup panjang, saya harus katakan di sini bahwa tidak sama sekali menjawab dari video saya yang sebelumnya. Mungkin alasannya karena adanya gap intelektualitas yang besar, atau saya menilai Damai Kasih Channel tidak menonton video saya sebelumnya, bahkan tidak membaca sumber yang saya pakai untuk membuat video tersebut, yang kebetulan diambil dari situs resmi umat Katolik. Dan inilah video reaction terakhir saya. Dalam video ini, saya simpulkan sekali lagi, John Calvin tidak percaya pada doktrin keperawanan abadi Maria. Berdasarkan video Damai Kasih Channel yang terakhir, selalu mengambil bahan dari komentari Calvin volume 3 mengenai Matius 1 ayat 25 dan Matius 13 ayat 55. Kembali saya pertegas di sini, sekalipun Calvin tidak percaya akan keperawanan abadi Maria, tapi bagi Calvin dalam komentarnya volume 3 yang menggunakan Matius 1 ayat 25 dan Matius 13 ayat 55 tidaklah cukup kuat untuk menolak doktrin keperawanan abadi Maria, yang dimana ayat-ayat tersebut dipakai oleh Helvidius untuk melawan gereja pada saat itu. Bagi Calvin, kita harus berhati-hati tentang mengklaim terlalu banyak berdasarkan bukti yang terlalu sedikit. Maka Calvin tidak menggunakan ayat tersebut untuk ketidakpercayaannya terhadap keperawanan abadi Maria. Tetapi Calvin menggunakan Lukas 1 ayat 34 sampai 45. Hal ini tertera dalam komentari Calvin volume 2. Hal ini mengenai Maria telah mendengar undangan Tuhan baginya untuk menjadi ibu secara daging bagi Kristus, atau di istilah lainnya adalah Bunda Allah, Theotokos, melalui pesan malaikat Gabriel, dan mengajukan pertanyaan yang jelas, bagaimana ini bisa terjadi karena aku tidak mengenal laki-laki. Dengan kata lain, bagaimana ini akan terjadi karena saya tidak berencana untuk memiliki hubungan suami istri. Komentar Calvin tentang teks ini berbunyi, dugaan yang diambil beberapa orang dari kata-kata ini bahwa Maria telah membentuk kaul keperawanan abadi. Jadi, Calvin berkomentar bahwa kata-kata ini tidak berdasar dan sama sekali tidak masuk akal. Maria akan dalam hal ini telah melakukan pengkhianatan dengan membiarkan dirinya dipersatukan dengan seorang suami dan telah menghina perjanjian suci pernikahan. Perhatikan di sini, Calvin tidak hanya menyangkal, bahkan teks ini dapat digunakan untuk membuktikan bahwa Maria memiliki kaul keperawanan abadi sebelum pernikahannya dengan Yusuf. Tetapi bahwa ini akan menimbulkan penghinaan terhadap perjanjian pernikahan yang kudus. Tentunya Calvin tidak percaya bahwa Maria melakukan pengkhianatan terhadap Yusuf, sehingga Calvin dengan jelas menargetkan hal ini untuk posisi kepausan di saat itu, yaitu tentang keperawanan abadi Maria, di mana Calvin menanyakan siapa lagi, tanyanya, yang akan diizinkan oleh gereja untuk menikah namun berkomitmen pada keperawanan. Jadi di sini kita bisa lihat Calvin tidak percaya akan keperawanan abadi Maria ketika Calvin memahami dan mempelajari dengan dalam tentang teologi perjanjian suci pernikahan, yang dimana bagi Calvin tidak mungkin Maria melakukan pengkhianatan dengan membiarkan dirinya dipersatukan dengan seorang suami.
Lalu mengenai Calvin menyebut Maria dengan istilah Bunda Perawan Maria, itu sama sekali tidak menjelaskan sikap Calvin kepada Maria mengenai keperawanan abadi Maria. Karena Calvin percaya Maria perawan sampai kelahiran Yesus Kristus, dan sangat wajar menggunakan istilah itu untuk menghormati Maria sebagai tokoh yang dihormati gereja Katolik. Seperti contohnya kita menyebut Nabi Muhammad untuk menghormati agama Islam, tapi tidak mengakuinya secara personal dalam keyakinan pribadi seorang Kristen. Sehingga cukup jelas mengapa dalam sumber dari video Damai Kasih Channel terdapat kalimat Calvin tidak cukup banyak bicara mengenai keperawanan abadi Maria dibandingkan dengan Luther. Karena banyak orang-orang yang hanya mengambil komentar Calvin dalam Matius 1 ayat 25 dan Matius 13 ayat 55, yang memang Calvin tidak memakai ayat itu karena bagi Calvin ayat tersebut lemah untuk menolak keperawanan abadi Maria. Mengenai hal-hal lain dalam video Damai Kasih, berbicara tentang devosi terhadap Maria yang dilakukan oleh Luther dan Zwingli, saya tidak akan berbicara banyak karena saya bukan dari Lutheran atau Zwinglian. Namun bagi saya sangat normal sekali baik Luther maupun Zwingli banyak berbicara tentang devosi terhadap Maria, karena mereka berdua memang adalah seorang rahib Katolik. Dan sejak pertama, mereka tidak pernah memiliki niat untuk memisahkan diri dari gereja. Mereka hanya ingin mereformasi gereja. Ingat, reformasi itu mengembalikan kepada ajaran Alkitab dan bukan buat gereja lain dalam bentuk yang baru. Tetapi Tuhan mengizinkan reformasi terjadi. Dan bagi saya, sangat-sangat mungkin seseorang mengalami perubahan pandangan teologi dalam hidupnya, termasuk Luther dan Zwingli. Sebelum saya mengakhiri sebagai video terakhir saya dalam reaction Damai Kasih Channel terhadap posisi Calvin terhadap doktrin abadi dari keperawanan Maria, perlu dicatat, saya adalah sebagai seorang reform tidak membenci umat Katolik. Kami mengasihi umat Katolik, dan saya percaya Katolik bisa memperoleh keselamatan bila menemukan Injil sejati, seperti Luther yang adalah seorang Katolik yang menemukan Injil sejati itu. Saya lampirkan juga video cuplikan dari pendeta Stephen Tong untuk mengakhiri pembahasan saya kali ini. Terima kasih. Salam kasih saya untuk sahabat-sahabat Katolik. Tuhan Yesus memberkati. Billy, bagaimana cara menjawab pertanyaan teman Katolik saya yang mengatakan apabila ada kesalahan dalam gereja harus dia diperbaiki dari dalam, bukannya membuat gereja atau aliran baru seperti Luther atau Calvin. Reformasi bertanggung jawab atas terbentuknya aliran Pentakosta dan karismatik. Karena reformasi, aliran-aliran baru di gereja terus membentuk dan menjadi terpecah belah, bukan lagi satu. Mohon penjelasan. Billy? Ya, saya coba jawab. Ya, silakan jawab. Ya, selamat siang saudara sekalian. Ya, ini kalau kita melihat di dalam sejarahnya kan Luther sebetulnya kita tahu jelas ya, dia nggak pernah berencana untuk membuat gereja baru, apalagi memberi nama gerejanya itu sebagai gereja Lutheran gitu. Itu nggak pernah ada rencana seperti itu. Dia kan diekskomunikasi ya. Lalu akan lain ceritanya kalau kritik itu waktu diberikan terus kemudian ada pertobatan di gereja. Tapi ini seperti tadi Pak Tong juga mengatakan ya, itu bukan diterima secara positif tapi malah ditanggapi dengan mengeraskan hati, abusing power dan sebagainya. Ya, ini menjadi satu yang nggak bisa lagi dipertahankan akhirnya gitu. Jadi bukan keinginan untuk sengaja memecah belah gereja ya, tapi ini sesuatu yang memang dikehendaki Tuhan. Nah, tentang ini ya, tentang saudara tadi mengatakan ini mengakibatkan terpecah-pecah, bukan lagi satu ya, tergantung bagaimana saudara mendefinisikan satu itu maksudnya apa gitu ya. Kalau dari perspektif reform ya, ini yang lebih penting itu kan bukan kesatuan institusional atau organisasional ya, tapi kesatuan pikiran, kesatuan hati, kesatuan spirit, kesatuan semangat, maksudnya ini ya, hati yang mau mengenal dan mengasihi Allah Tritunggal, yang mengasihi manusia yang berdosa. Ini lebih mempersatukan kita daripada kita berada di
satu institusi yang sama tapi nggak sehati sepikir gitu. Apa sekedar hanya menyatakan loyalitas institusi saja ya nggak, itu bukan konsep reform ya tentang kesatuan gitu. Kesatuan di dalam spirit, kesatuan di dalam kehendak, kesatuan di dalam pikiran. Itu lebih penting. Nah di dalamnya tentu ya masih ada di diversity. Saya bukan mau membenarkan semua diversity ya, bukan. Kita masih on the way lah dalam hal ini ya, proses gitu melalui dialog apa ini ya, termasuk dialog ekumenis yang sehat tapi ya, bukan yang murahan gitu. Nah kita bisa mengurai di situ apa perbedaan-perbedaan yang ada. Hopefully bisa saling memperkaya. Ya sampai di situ jawabannya. Yang bikin pecah itu bukan orang bikin gereja baru. Yang bikin pecah ada Katolik yang tidak sesuai dengan Alkitab. Lalu bicara hal yang melawan Alkitab, bikin orang Kristen rasa itu tidak benar. Maka mereka mau kembali kepada Alkitab benar, tapi Katolik tidak mau. Dan yang tidak mau bukan orang memecah, tapi ada orang yang tidak setia kepada Alkitab. Sehingga yang disebut persatuan bukan organisasi. Yang di persatuan ada iman yang sama. Kalau iman saya tetap sesuai dengan Alkitab, maka tidak perlu ada perpecahan. Tapi kalau gereja itu tidak mau dirubah, maka saya harus keluar. Apalagi kalau saya dikeluarkan. Martin Luther kalau menurut teori ini bisa merubah di dalam. Martin Luther paling benci adalah istilah Lutheran Church. Dia bilang tidak ada itu. Gereja punya Tuhan, malah ada gereja Lutheran. Maka dia tidak setuju ada gereja Lutheran. Dan sekarang jangan mempersalahkan orang-orang yang setia kepada Alkitab. Karena yang tidak setia kalau Alkitab bukan reformator, tapi Katolik itu sendiri.